Mereka yang akan berniat menggulingkan Amunhotep sang penguasa Mesir, tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anikmahu pun langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana, Yusarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Potifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Setelah itu Potifar menanyakan kepada Yusarsif apakah dia bisa membaca buku cerita. Yusarsif pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Potifar menyuruh Yusarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur, karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu membuat Yusarsif bertanya kepada Potifar mau dikemanakan Sufer, sang pembaca cerita yang sebelumnya itu. Yusarsif mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seorang kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak mau membuat Sufer kehilangan pekerjaannya juga. Kelembutan hati Yusarsif lah yang membuat Potifar sangat tertarik kepadanya. Dan pada akhirnya Sufer dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yusarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Potifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu untuk direnungkan. Yusarsif pun mulai menceritakan isi di dalam buku itu bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezaliman pun akan berakhir. Nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat. Para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka, dan dewa-dewa Amun tidak akan disembah lagi. Rakyat lalu akan mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Potifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir, tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yusarsif langsung menjawab pernyataan itu bahwa yang bisa melakukan hal itu hanya utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menundukkan kaum zolim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa selainnya. Potifar lalu menanyakan kepada Yusarsif apakah dia memusuhi Amun. Yusarsif menjawab pertanyaan itu secara cerdas dengan mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu membuat Potifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi. Potifar lalu memperingatkan Yusarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang penyembah fanatik Amun. Potifar ini sebenarnya dulu menyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri masing-masing, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu Yusarsif berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaiha, Mimisabu, Guliver, dan semua orang di istana ini. Ketika Yusarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yusarsif saat ini, maka Yakub akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimama mengamati Yusarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Huya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Potifar setelah menyanggupi permintaan Yusarsif kemarin. Hal itu membuat Yusarsif akhirnya lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Sementara itu Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana dia didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya hanya kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun tidak tahu keberadaannya karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang-orang mati. Setelah sampai di rumah, Yakub kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengaku yang sebenarnya terjadi. Karena Yehuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup.
Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yusarsif berdoa kepada Tuhan lain memberitahu Zulaiha, dan mereka pun akan menyelidikinya di malam ini. Tapi hal itu diketahui oleh Mimi Sabu yang langsung memperingatkan Yusarsif bahwa Kalimama dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yusarsif, ternyata Yusarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia mengatakan informasi yang tidak benar. Akhirnya Yusarsif diajak oleh Zulaiha untuk berkeliling kota Mesir dan menjelaskan tentang adat istiadat di sana kepadanya. Sebelum pergi, Yusarsif sempat menolak untuk menaiki tandu seperti Zulaiha karena menurutnya dia tidak suka berada di atas pundak orang lain. Tapi Gulliver mengatakan kepada Yusarsif untuk mematuhi perintah Zulaiha kali ini. Pada akhirnya mereka pun pergi berkeliling kota dan Zulaiha mulai menjelaskan beberapa tempat penting di kota Mesir. Pertama, Zulaiha menjelaskan tentang dunia orang mati yang ada di Mesir. Mereka menyertakan makanan, minuman, dan pakaian bersama jenazah agar bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Yusarsif bertanya kepada Zulaiha jika orang yang sudah mati dan membusuk apakah masih bisa makan dan minum, bahkan berpakaian. Zulaiha pun mulai terpojok dengan pertanyaan Yusarsif itu dan hanya mengatakan entahlah, mungkin saja bisa. Ketika mereka sampai di kuil Amun untuk menghadiri bangunnya Amun dari tidur, Yusarsif kembali bertanya kepada Zulaiha, jadi Amun semalam tidur? Dan bagaimana jika para penyembahnya meminta pertolongan pada malam hari? Zulaiha menjelaskan bahwa para dewa juga membutuhkan tidur dan para hambanya harus berdoa saat siang hari ketika Amun sudah bangun. Hal itu membuat Yusarsif semakin terheran-heran karena dewa ternyata hanya bisa melayani hambanya saat siang hari saja. Setelah masuk di kuil, Zulaiha kembali menjelaskan bahwa para pendeta terlebih dahulu mensucikan diri di sungai Nil sebelum masuk kuil Amun. Selain mereka, tidak ada yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Zulaiha juga menjelaskan bahwa para pendeta akan segera membangunkan Amun, memandikannya, serta memberi pakaian baru dan wewangian agar dia siap menerima ibadah para hamba-hambanya. Yusarsif kembali bertanya apakah Amun tidak bisa disembah orang di tempat yang jauh atau dalam kesendirian. Karena menurut Yusarsif, Tuhan itu ada di semua tempat. أيتها الروح العلوية المحلى. Setelah Amun keluar dari kuil dengan memakai pakaian serta perhiasan, Yusarsif kembali menanyakan apakah para penyembah tidak mengambil perhiasan itu. Zulaiha pun menjawab tak akan ada yang berani karena para pendeta selalu menjaganya. Setelah mendengar jawaban itu, Yusarsif yang tadinya mengira Amun yang menjaga para hambanya ternyata harus dijaga oleh para pendeta. Setelah itu Amun mulai menyambut hamba-hambanya dengan suara yang aneh. Ana ilahukum Amun. Ayatanafas as-subh wa yambalij dawu an-nahar. Hal itu membuat Yusarsif heran apakah tadi yang berbicara itu adalah Amun, karena menurutnya mana mungkin batu bisa berbicara. Zulaiha menjawab bahwa Amun bukanlah batu melainkan ruh yang menjelma dalam bentuk batu, dan dia adalah dewa maha kaya dan maha kuasa. Tapi menurut Yusarsif, Amun memiliki banyak kebutuhan, mulai dari istirahat, pakaian, perhiasan, dan bahkan sampai harus dimandikan. Untuk bergerak saja, dia membutuhkan para pendeta yang harus menyeret keretanya. Ia juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari para pencuri. Hal itu tidak mencerminkan sifat Amun yang katanya maha kuasa.